Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pratama, selamat datang kembali di kanal YouTube Pratama Indomitra. Semoga Sobat Pratama selalu dalam keadaan sehat dan semangat ya. Perkenalkan, saya Farah Nabila, ingin mengajak teman-teman untuk turut menyimak pertanyaan-pertanyaan pada acara webinar tanggal 23 Desember 2020 yang belum sempat terjawab, yaitu dengan topik isu dan konsep PPN di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Bagi Sobat Pratama yang belum menyimak video webinar tersebut, Sobat Pratama dapat menyaksikan pada kanal YouTube Pratama Indomitra. Tentunya saya tidak sendiri nih, saya ditemani langsung dengan pembicara pada webinar tersebut, sekaligus CEO PT Pratama Indomitra, yang merupakan Bapak Peraturan Berjalan yang sangat senang sekali membagi ilmunya, yaitu Bapak Dr. Priyanto Budi Saptono, AK CA-MBA. Assalamualaikum Pak Pri. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat dan semangat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Oke. Siap. Di tangan saya ini ada pertanyaan-pertanyaan nih Pak pada webinar tanggal 23 Desember 2020 yang belum sempat terjawab Pak. Setahun yang lalu ya? Iya, setahun yang lalu. Sudah siap ya Pak ya, Pak untuk siap. menjawabnya? Ya. Oke, saya mulai bacakan ya Pak ya. Pertanyaan pertama dari Bapak Budianto Anwar. Salam sehat selalu Pak Pri. Saya ada pertanyaan terkait Undang-Undang Cipta Kerja, klaster perpajakan, khususnya terkait faktur pajak masukan sebelum PKP dapat dikreditkan. Bagaimana mekanismenya ya Pak? Misal, WP PKP-nya pada tanggal 18 Maret 2019. Sebelumnya, terdapat pembelian dan pajak masukan pada tanggal 29 Februari 2019. Bagaimana perlakuan pajak masukan itu Pak? Terima kasih. Ya, ini kan mekanismenya bisa dikreditkan menggunakan persentase tertentu, gitu. Jadi, misalkan PKP-nya 18 bulan 3, sementara ada transaksi 29 bulan 2, faktur pajaknya itu. Nah, ini menggunakan skema persentase tertentu. Jadi caranya saya nggak bisa jawab detail kenapa peraturannya belum ada. Cuman logikanya kalau ngeliat di slide yang pernah saya bawakan itu nanti menggunakan pendekatan, misalkan pendekatan ya, pajak masukannya hanya boleh dikreditkan tidak full 100%. Tapi hanya 80% di situ. Pertimbangannya gini. Kan selain pajak masukan ada juga pajak keluaran dong. Pajak keluaran mungut, pajak masukan dikreditkan. Itu. Nah, ini yang boleh ya nggak full 100%. Ya hanya 80 aja. Tujuannya apa? Ini sama dengan, jadi perlakuannya sama dengan misalkan jual mobil bekas. Jual mobil bekas itu PPN-nya kan 1%. PPN 1% dari mana? Sebenarnya jual mobil bekas, katakanlah jual 1.000, PPN-nya 100, ya kan? PPN-nya 100. Tapi kan ada pajak keluaran, ada pajak masukan. Nah, pajak masukannya dianggap 90%. Pajak masukannya dianggap 90%. Berarti sebetulnya pajak masukannya berapa? Dianggap 90% dari 1.000. Berarti kan dianggap 90% dari 1.000, otomatis kan 1.000 ini pajak keluarannya kali 10% 90. Bisa di ini ya. Kalau enggak gini aja. Pajak keluarannya 100, pajak masukannya 90%. Berarti kan 90. Kurang bayarnya berapa? 10 kan? 10 itu dihitung dari mana? 10 dari kan 10 dihitung dari 10 1.000. Benar nggak? 10 kali 10%, kan 10% 1.000. Pertama 1.000 kali 10% berapa? 100. Kali 10% lagi 10. Tadi ya, kalau pakai normal kan
iya. 10% kali 10% kali 1.100 kan? Iya. Pajak masukannya dianggap 90% dari 100, berarti kan 90. Otomatis kan tinggal 10. Nah itu. Berarti perlakuan tidak full ya Pak? Perlakuannya tidak full. Karena mempertimbangkan juga pajak keluarannya. Contoh lainnya misalkan, emas perhiasan. Itu juga sama. Pajak keluarannya sebenarnya normalnya 10 kali 1.000. Tapi dianggap pajak masukannya 80% dari 100. Sehingga kurang bayarnya 20. Itu. Jadi gitu. Kurang bayar 20. 20 sama dengan apa? Sama dengan 10 kali 20% kali 1.000. 20% kali 1.000 berapa? 200. 10% kali 200 20. Nah itu. Jadi dengan mempertimbangkan pajak keluaran, pajak masukannya sudah ditetapin. Ini kan ada pajak keluaran, ada ini juga. Pajak masukannya bisa dikreditkan, tapi kan sebenarnya ada pajak keluaran juga. Ya sudahlah, nggak full. Oke, baik. Nah gitu. Sangat jelas Pak jawabannya. Terima kasih Pak. Untuk selanjutnya Pak, pertanyaan kedua dari Faizun, Merapi Utama. Pak Pri, apakah instansi pemerintah, misal Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Pemerintah, itu PKP? Jika non-PKP, apakah efek bagi penjual jika pembeli, Dinkes, atau RS pemerintah ini melakukan retur pembelian, mengingat mereka tidak memiliki fasilitas atau aplikasi e-faktur? Mohon arahannya Pak. Rumah sakit pemerintah atau pemerintah sendiri dia bukan PKP. Kenapa? Tidak memenuhi kriteria sebagai PKP di pasal 1 Undang-Undang PPN. PKP itu kan orang pribadi atau badan yang melakukan usaha dan produknya merupakan objek PPN. Jadi PKP itu. Sekarang orang pribadi bukan. Sekarang pertanyaan saya, rumah sakit pemerintah itu badan bukan? Nah, rumah sakit pemerintah itu, ini rumah sakit pemerintah sendiri memang ada yang BLU juga ya. Dia sebenarnya bukan PKP juga karena bagian dari pemerintah. Bagian dari pemerintah. Nah, badan itu punya rincian mulai dari PT sampai dengan badan lainnya. Nggak ada itu instansi pemerintah. Jadi cakupan badan di dalam Undang-Undang PPN tidak termasuk instansi pemerintah. Sama dengan badan menurut Undang-Undang KUP, sama dengan badan menurut Undang-Undang PPH. Tidak mencakup instansi pemerintah. Sehingga dia pun bukan PKP. Tapi dia pemungut PPN karena ditunjuk. Jadi dibedakan ya. Kenapa ada pemungut PPN? Logikanya gini Mbak. Rumah sakit pemerintah ataupun instansi pemerintah yang lain manapun ya. Ini kan yang jelas kalau beli barang dia kan harus bayar PPN. Karena atas barang itu kan terutang PPN. Harus berlaku netral dong. Semua yang bertransaksi nanggung PPN. Siapa yang nanggung? Konsumen. Sesuai dengan prinsip destination principle. PPN itu nempel pada barang. Barangnya dari penjual ke pembeli. Nah, tinggal yang mungut seharusnya siapa? Penjual kan? Taxable person PKP-nya penjual. Tapi kan kemudian nih beban yang duitnya ini bisa dari penjual, bisa dari pembeli. Ini kan nempel. Nah, ini kalau PPN ditanggung oleh penjual, ini tanggung penjual. Nah, masalahnya kalau transaksinya internasional, berarti kalau ekspor yang nanggung siapa? Penjualnya siapa? Eksportir kan? Penjual nanggung PPN. Pas ekspor ke luar negeri ada PPN-nya. Harga tambah mahal kan? Karena ada PPN-nya. Justru impor penjualnya di mana? Dalam negeri atau luar negeri? Luar negeri. Berarti PPN ada nggak? Enggak, karena kan mereka nggak tunduk pada undang-undang PPN. Akhirnya nggak mungkin PPN dikenakan dari sisi penjual, yang nanggung penjual. Itu namanya origin principle. Itu. Sekarang PPN kan nih, share. PPN bisa ditanggung oleh pembeli. Nah, kalau PPN ditanggung pembeli,
Berarti orang yang ekspor pembeliannya di mana? Dalam atau luar negeri? Di luar. Luar negeri. Dia tunduk pada undang-undang PPN di Indonesia enggak? Enggak kan? Tidak. Berarti ekspor kan enggak terutang PPN. Oke. Giliran impor, pembelinya ada di mana? Di dalam. Di dalam. Dia tunduk pada undang PPN, berarti harus nanggung. Itulah kenapa impor terutang PPN. Nah, negara manapun yang menerapkan PPN sepakat PPN ditanggung oleh si konsumen. Sekarang kalau ada rekanan bertransaksi dengan pemerintah, konsumennya siapa? Pemerintah. Pemerintah. Dia nanggung, dia harus bayar. Cuman kan kalau dia bayar ke vendor, ke rekanan pemerintah, belum tentu rekanan pemerintah itu setor lapor. Daripada gitu, udahlah mendingan, hei, lu pemerintah, bendaharawan, lu gua tunjuk sebagai pemungut. Tetap lu bayar, harga barangnya 1.000, PPN-nya nggak lu kasih ke rekanan, lu bayar langsung kas negara atas nama dia. Itu. Jadi tetap dia bayar PPN, tapi dia punya kewajiban melaporkan karena bendaharaan pemerintah ditunjuk sebagai pemungut. Jadi ceritanya kalau dari pertanyaan tadi, ya RSUD, rumah sakit pemerintah, instansi pemerintah yang lain, dia bukan PKP karena dia tidak tercakup di dalam pengertian badan yang menjadi bagian dari PKP, tapi dia pemungut PPN. Pemungut PPN itu karena ditunjuk. Tujuannya apa? Agar memberikan kepastian penerimaan negara. Daripada negara ngasih PPN ke wajib kemana? Ke rekanan. Rekanan ternyata bisa jadi kan tidak setor, tidak lapor, malah repot. Padahal duit itu harus ke kas negara. Mendingan ya lu aja bagian dari negara, langsung setor aja atas nama dia. Nah gitu. Jadi bukan PKP. Bukan PKP ya Pak. Oke baik, terima kasih jawabannya Pak, sangat jelas. Pertanyaan selanjutnya dari Teddy. Pak Pri izin bertanya, jika perusahaan bekerja sama dengan apotik dan perusahaan asuransi, karyawan mengambil obat ke apotik, kemudian apotik tersebut klaim ke perusahaan asuransi, apakah apotik wajib menerbitkan faktur pajak ke perusahaan asuransi atau cukup faktur pajak digunggung? Terima kasih. Oke. Sebenarnya yang beli ke apotik siapa? Karyawannya Pak. Nah, yang beli karyawan. Berarti yang tertransaksi antara apotik dengan siapa? Apotik dan karyawan. Ya sudah. Berarti karyawan itu konsumen akhir enggak? Konsumen akhir ya. Berarti faktur pajaknya digunggung. Cuman kan masalah duitnya dari siapa? Itu kan duitnya dari asuransi. Itu urusan lain, itu urusan si karyawannya dengan asuransi. Cuma nanti mekanismenya dibayarin langsung kan oleh asuransi ke apotik. Tapi sebenarnya yang bayar siapa? Yang bayar kan si karyawannya. Nah gitu. Jadi tetap menggunakan faktur pajak digunggung. Ya. Karena konsumennya adalah karyawan. Oke baik Pak. Pertanyaan selanjutnya ya Pak ya. Dari Christian Marbun. Pak Prianto, apabila kantor cabang memiliki KLU pedagang eceran dan kantor pusat memiliki KLU bukan pedagang eceran, pemusatan PPN di kantor pusat, apakah masih bisa membuat faktur pajak digunggung? Terima kasih Pak Pri. Ya, intinya faktur pajak digunggung itu kalau memang ada pedagang eceran. Kalau saya membaca, berarti dan di sini pusat membuat faktur pajak, tinggal cabang kan bagian dari pusat, karena faktur pajak, karena pemusatan PPN kan. Berarti penjualannya ada di mana? Ada di cabang kan? Ya, cabang itu penjualan ke konsumen akhir enggak? Kalau memang cabang itu melakukan penjualan konsumen akhir dan cabang punya display, punya tempat untuk jualan eceran, ya berarti faktur pajaknya digunggung. Itu. Ya. Oke baik Pak. Pertanyaan selanjutnya dari Taufik Nurrahman. Apakah PPN atas rokok masih terutang saat pemesanan pita cukai bukan saat jualan rokok? Ya, PPN terutang saat penyerahan. Itu pasal 13 ayat 1. Penyerahannya kapan? Pas nebus pita cukai atau pas jualan ke konsumen? Kan pas jualan, ya terutangnya di situ. Jadi terutang itu. Pita cukai memang itu kan karena cukai hasil tembakau. Ya rokok itu kan dikenakan cukai karena CHT, cukai hasil tembakau. Jadi kayak tanda kutip double taxation ya, kena cukainya, tapi di sini kena PPN. PPN tetap menggunakan pendekatan umum, netralitas. Terutang kapan? Saat penyerahan. Penyerahannya kapan?
bukan pas ngambil pita cukai tapi pas Saat menjual. penjualan. Ya. Oke, baik. Betul. Pertanyaan selanjutnya dari Yuni Hao. Mohon tanya Pak, untuk usaha jasa biro perjalanan, apakah pengenaan PPN ke pelanggan bisa dikenakan dua jenis pengenaan dengan nilai lain yaitu 1% dan 10%? Karena kami juga menjadi subagen yang menjual tiket internasional tetapi hanya mendapat komisi saja. Jadi nilai DPP PPN hanya dari nilai komisi tersebut, tidak menggunakan DPP nilai lain 1% dari keseluruhan tagihan. Apakah ini diperbolehkan? Ya, Ibu Yunihao, kita harus melihat dulu objek pajaknya apa di perusahaan travel agent. Objek pajaknya itu ada dua. Dia menjual paket wisata dan dia menjualkan tiket. Itu. Dia menjual paket wisata. Di paket wisata itu ada yang terutang PPN, ada yang tidak. Contohnya hotel. Contohnya tiket pesawat, hotel tidak terutang PPN, tiket pesawat domestik terutang, tiket pesawat luar negeri tidak terutang. Kemudian nanti ada perjalanan daratnya dengan bis, terus juga macam-macam. Karena susah untuk menentukan objek pajaknya, ada yang kena pajak, ada yang tidak, akhirnya dibuat suatu kayak tadi, seolah-olah di dalam travel agent ada pajak keluaran sekaligus pajak masukan, sehingga kena PPN-nya hanya sebesar 10% kali 10% kali nilai paket travel agent, paket wisatanya. Jadi sekali lagi, misalkan paket wisatanya 1000, PPN-nya harusnya berapa? 100. Dianggap PPN masukannya 90%-nya. Berarti tinggal 100 kurangi 10. 100 kurangi 90. Gitu. Biar rumusnya mudah, PPN terutangnya yang kurang bayarnya 10% kali dalam kurung 10% kali 1000. Sama dengan berapa? 10% kali 1000 berapa? 100. Kali 10%? 10 kali 10%. 10. Berarti sama ya? Sama ya. Jadi diasumsikan di dalam angka 1000 sudah termasuk pajak masukan. Ini travel agent. DPP-nya nilai lain. Beda kalau komisi. Komisi itu nggak masuk kategori itu. Komisi itu pakai aturan umum. Si perusahaan travelnya, biro perjalanan wisatanya, itu menjualkan tiket dapat komisi. PP-nya apa? PP-nya kali 10% kali 1000 aja. Langsung 10%. Jadi ini bukan masalah DPP-nya barang dikenain dua pajak, enggak. Objeknya beda. Yang satu jualan paket wisata, yang satu menjualkan tiket. Tidak peduli tiket wisata internasional, tiket internasional atau enggak, dia jualan tiket, menjualkan tiket. Beda ya, bukan menjual tiket. Menjualkan tiket berarti dapat komisi. Berarti pendapatannya dari komisi kan? Komisi jasa atau barang? Komisi jasa. Jasa. Berarti jasanya, sekali lagi konsep dasar PPN, semua barang, semua jasa terutang PPN. Semua output terutang. Dan nggak ada pengecualian kayak biro perjalanan wisata. Jadi logika kenapa biro perjalanan wisata dikenakan PPN beda ya tadi. Karena di dalamnya ada pajak masukan, ada yang enggak. Jadi susah, digampangin aja deh. Pajak masukannya dianggap 90% dari pajak keluaran. Khusus untuk jasa komisi enggak. Jadi bukan karena satu transaksi dua pajak, tapi memang objeknya beda, gitu Mbak. Oke, baik Pak. Pertanyaan selanjutnya dari A. Haryanto. Pak Pri, adakah klausul yang jelas-jelas menyatakan bila BKP atau JKP sudah kena objek pajak daerah, maka sudah tidak kena PPN lagi? Terima kasih. Ya, ini hanya untuk makan minum restoran. Jadi gini sekali lagi, ini saya berulang-ulang gitu. Kalau bicara PPN pasti konsep output input itu. Nilai tambah itu apa? Nilai tambah itu sebenarnya dalam satu proses bisnis, nilai tambah itu sama dengan output min input. Output itu adalah harga jualnya, input itu biaya material, bahan baku, biaya transportasi, kemudian biaya packaging, pokoknya segala macam biaya, kecuali upah dan profit. Itu kalau yang input namanya. Nah, jadi namanya nilai tambah itu output, yang jual. Output isinya apa? Input tambah upah tambah profit. Itu. Makanya rumusnya
harga output, harga jual sama dengan input kan tadi ya, biaya bahan baku, biaya-biaya macam-macam, tambah upah, tambah profit. Nah, kalau kita lihat nilai tambah sama dengan apa? Output min input. Output min input kan sebetulnya sama dengan wages plus profit. Iya. Betul ya? Nah, makanya itu rumusnya. Output min input sama dengan wages plus profit. Itu nilai tambah. Terus pengenaan PP-nya apa? Pengenaan PP-nya disepakati dari nilai tambah. Nilai tambah yang dipakai saya pakai output min input. Yang disebut nilai tambah apa? Output mengurangi input. Ya. Cara ngenain pajaknya kalau pakai rumus matematika sederhana, output min input kurangin dulu, kenain pajak. Itu. Tapi negara nggak mau, kenapa? Nunggu kan? Nunggu output min input kurangi dulu. Kan berarti buat laporan bulanan dulu kan? Buat laporan bulanan dulu kan lama. Akhirnya rumus kedua, outputnya kenain dulu, inputnya kenain dulu, nanti di offset. Sama kan? Iya. Sama. T dalam kurung output min input. Atau T output kurangi T input. Ini artinya apa? Semua output terutang PPN. Semua input terutang PPN. Nah, nanti dengan pertimbangan tertentu, ada output yang tidak terutang PPN, ada input yang tidak terutang PPN. Pertanyaan saya, output input itu apa? Ya kalau nggak barang ya jasa. Dan itu terjadi kalau sudah ada transaksi. Ada output, ada input. Bagi saya kalau saya jual ke Mbak Farnab, output. Bagi Mbak Farnab itu input. Saya beli dari Dani misalkan itu input. Nah gitu. Nah jadi dari konsep ini sebetulnya semua barang terutang PPN. Tapi ada pertimbangan tertentu. Ada barang yang tidak terutang PPN. Kenapa? Salah satunya karena sudah kena pajak daerah. Apa itu? Ya makan minum di restoran. Itu. Makan minum di restoran itu nggak kena pajak karena sudah kena pajak daerah. Itu aja. Yang lain nggak ada. Oke, gitu. Oke, baik Pak. Pertanyaan selanjutnya dari M. Kanzul Fikri. Pak Pri, izin bertanya, kapan saat terutang atas impor batubara? Apakah pada saat PIB dibuat atau pada saat tanggal invoice dari supplier? Kapan saat terutang batubara impor? Impor. Ya pas PIB itu. Kenapa? PIB itu bagian dari faktor pajak. Jadi kalau udah buat PIB, berarti udah membuat faktur pajak. jadi sudah dijawab itu. Kalau sudah membuat PIB itu PIB-nya itu sendiri faktur pajak gitu. Jadi dokumen lain yang disamakan dengan faktur pajak. Nanti tinggal bayar pakai SSPCP. Yang disebut faktur pajak untuk impor ya PIB sama SSPCP, surat setoran pajak, cukai dan pabean lainnya. Surat setoran pabean, cukai dan pajak lainnya. Nah gitu. Oke, baik, sudah terjawab berarti ya Pak di ya, pertanyaannya. sudah dijawab di pertanyaannya gitu. Kalau udah buat PIB udah buat faktur pajak gitu. Iya baik Pak. Pertanyaan selanjutnya ya Pak dari Ilham. Pak Pri mau tanya, PKP pembeli apakah bisa meminta faktur pajak cuma-cuma yang diterbitkan oleh PKP penjual? Meminta cuma-cuma maksudnya apa ya? Di sini tidak ada penjelasan lebih lanjut sih Pak. Meminta faktur pajak cuma-cuma. Bingung istilah cuma-cuma ya. Yang jelas minta boleh lah. Minta boleh. Mau minta faktur pajak cuma-cuma tuh saya bingung mau menerjemahkannya ya. Yang jelas minta boleh. Kalau nggak bertransaksi nggak usah buat faktur pajak karena nggak ada transaksi. Transaksi kan sekali lagi, nah ini penting. T output minta input tadi ya. Ini kan karena PPN-nya nggak dikenakan langsung. Kalau mau kenakin langsung, PPN itu apa? Output min input. Caranya output kurangin input kenain langsung pajak. Ini kan nggak. T outputnya kenain, T inputnya kenain. Akibatnya butuh dokumen untuk membuktikan outputnya sudah kena, inputnya sudah kena. Dokumennya apa? Faktur pajak. Jadi faktur pajak itu ada kalau ada transaksi barang atau jasa yang terutang PPN. Kalau nggak ada transaksi nggak ada faktur pajak. Jadi kalau cuma-cuma saya ada dua penafsiran saya. Cuma-cuma minta apa? Minta nggak transaksi, minta kosongan, ya bisa aja. Tapi bukan faktur pajak karena kosong kan.
Dokumen format faktur pajak iya, tapi bukan faktur pajak karena faktur pajak harus memenuhi syarat. Ada syarat formal, ada syarat material. Di pasal 13 ayat 5 kan harus ada barang, harus ada macam-macam. Kalau bukan nggak ada itunya bukan faktur pajak. Berarti bisa cuma-cuma kalau ada transaksi. Iya, kalau ada Oke, transaksi baik, gitu. Pak. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari Ada berapa pertanyaan? Ini terakhir, Pak. Oh, terakhir ya? Iya. Oke. Ini inisial nih, Pak. E dan W. Assalamualaikum, Pak Pri. Mohon izin bertanya terkait penerbitan faktur pajak kepada pembeli perorangan yang tidak bisa menerbitkan NPWP, NIK, atau paspor. Jika tidak bisa menyertakan identitas untuk penerbitan faktur pajak PPN, khusus misal NIK, maka dianggap faktur pajak cacat dan terkena sanksi. Tetapi saya pernah menanyakan hal tersebut dalam sebuah seminar yang dijawab oleh wakil pajak dari Kanwil, dibilang perlakuan dan sanksi tersebut masih fleksibel dan tergantung kebijakan masing-masing KPP. Mohon pencerahannya Pak Pri terkait hal tersebut dan apa yang harus kami lakukan. Yang jelas itu kategori faktur pajak cacat. Buktinya apa? Pasal 13 ayat 5A Undang-Undang PPN. Jadi pasal 13 ayat 5, pasal 13 ayat 5A Undang-Undang PPN. Faktur pajak, untuk faktur pajak pedagang eceran, nah itu jadi boleh membuat faktur pajak tanda kutip tidak lengkap, tapi dianggap oke, sah. Nah, kalau pedagang eceran. Nah, identitas pembeli, nama, alamat, kemudian pilihannya ada satu dari tiga, NPWP, NIK, atau paspor kalau orang asing. Kalau nggak ada, ya cacat. Kalau cacat, nanti membuat faktur pajak tidak lengkap. Berarti pakai pasal 14 ayat 4 Undang-Undang KUP. Kena denda 1% kali DPP. Oke. Jadi secara peraturan terkena sanksi. Masalah ditagih atau enggak, betul tergantung KPP-nya. Mau nagih apa enggak. Nah gitu. Jadi tetap secara peraturan terutang, artinya kena sanksi. Mau kena sanksi atau enggak tergantung KPP-nya. Mau nagih apa enggak. Itu aja. Baik, Pak. Ya. Jadi betul juga jawabannya itu ya. Berarti tergantung KPP-nya ya, Pak. Karena mau nagih apa enggak, tapi kalau bicara peraturan kena sanksi. Oke, baik, Pak. Oke. Terima kasih Pak Pri, itu merupakan pertanyaan terakhir nih Pak. Terima kasih banyak Pak Pri atas pembahasan yang sangat lengkap ini, cukup mencerahkan bagi saya, Bapak dan Ibu penanya, serta Sobat Pratama tentunya. Sebelum mengakhiri video ini, saya ingin mengajak Sobat Pratama untuk terus dukung channel kami, Pratama Indomitra, dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak tertinggal video-video yang bermanfaat dari kami. Saya Farah Nabila, izin pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.